zaman Adam sampai zaman Nabi Isa tidak pernah Allah bicara tentang bidadari. Setelah kedatangan Nabi Muhammad barulah dibicarakan mengenai bidadari. Salam sang debatas, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kali ini saya akan membahas pertanyaan daripada audiens saya yang mengatakan bahwa saya mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad berbicara langsung atau bertemu dengan Allah. Bertemu dalam tanda kutip ya, jangan bilang bertemu muka. Nanti kita lihat apakah bertemu muka atau bagaimana. Karena selama ini Rasul itu menerima wahyu dari Jibril. Allah berfirman kepada Jibril, Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad. Ternyata di dalam hadis-hadis ada Nabi Muhammad langsung berbicara kepada Allah SWT. Kalau di dalam Al-Quran itu terdapat di surah 53 ayat 1 sampai 58 ya. Itu peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra'nya itu sudah dari Baitullah itu ya, Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis. Oke. Mi'rajnya dari bumi ke langit atau surga sampai tingkat ke-7 ya. Nah, saya tidak pernah berbicara tanpa dasar fakta, semuanya ada ya. Saya bicara dari hadis. Karena umat Islam beriman kepada juga hadis, karena itu adalah sabda Rasul. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai membahasnya, tetapi karena hadis ini hadis riwayat Muslim 162-168 agak panjang, mungkin saya akan membacakannya. Hadis ini juga bisa dilihat di Sahih Bukhari 2968 ya, sama itu ya. Oke, saya mulai ya. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, RTTA Rasulullah SAW bersabda, sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, didatangkan kepada Burak. Burak itu kalau orang bilang apa ya, nanti kita lihat apa Burak itu dijelaskan Nabi maksudnya, yaitu hewan putih yang panjang, hewan putih, hewan lah yang panjang. Tidak disebutkan bagaimana, kita lihat lagi kelanjutannya. Lebih besar dari keledai, artinya hewan itu berkaki 4. Karena di sana digambarkan rupanya lebih besar dari keledai. Tidak mungkin dibilang rupanya lebih besar dari keledai, ternyata dia binatang melata. Tak mungkin itu ya. Dia harus berbanding ya, berbanding lurus ya. Dan lebih kecil dari bakhal ya. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Buka kurung. Maksudnya langkahnya sejauh pandangannya, ya kan? Tutup kurung. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis, ya kan? Kalau dia hanya keledai itu kan jalannya lamban. Bagaimana sampai dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi di banyak literatur digambarkan bahwa dia seperti kuda bersayap dan berkepala seperti seorang wanita atau manusia ya. Tapi saya tidak percaya itu, karena itu adalah ungkapan daripada manusia yang menerjemahkan. Karena ada jarak yang jauh dibuatlah dia bersayap. Di sini tidak dijelaskan dia bersayap ya, dan berkepala manusia, tidak ya. Jangan kita ngarang-ngarang, ya kan? Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Jadi di Baitul Maqdis itu ada tempat untuk mengikat tunggangan para nabi ya. Ternyata nabi-nabi juga menggunakan burak ini. Sejenis burak ini adalah dibuat tambatannya, kalau kita pernah lihat film-film koboi, karena itu dibuat kayak pelang, di situ ditambatkanlah kuda-kuda ya. Oke. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat, kemudian keluar. Nah, ternyata salat itu sudah ada. Ya kan dibilang si Nabi Muhammad salat 2 rakaat, cuma 2 rakaat ya, sudah ada, ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad naik ke langit untuk menerima perintah salat, itu keliru. Kenapa? Di sini sudah ada salat, cuma hanya 2 rakaat, paham ya? Nah, kemudian keluar, setelah selesai kemudian keluar. Ada juga orang yang menambahkan bahwa Nabi Muhammad memimpin sholat di situ ya, di sholat nabi-nabi. Paham maksudnya?
Kalau itu saya masih meragukannya. Kenapa? Nabi-nabi kan sudah mati semua. Apakah di situ mereka datang sebagai tubuh? Kalau si Ustadz Ahmad Kainama bilang, kalau bangkit jadi zombie. Apakah zombie? Kan tidak mungkin ya. Itu mulutnya si Kainama aja untuk menjelek-jelekkan kebangkitan yang dipercayai oleh umat beragama ya. Oke. Kemudian datang kepadaku Jibril dengan membawa bejana berisi kamar. Jadi malaikat Jibril datang membawa bejana berisi kamar, itu adalah minuman keras. Nah, malaikat Jibril ini menunjukkan wajah kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Menunjukkan nama kepada Nabi Muhammad. Sudah Jibril. Nah, menunjukkan wajah kepada Muhammad itu bisa kita lihat di surah 53 tadi ayat 1 sampai 18 ya. Dan bejana berisi air susu, maka aku melihat bejana yang berisi air susu, maka aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Jadi Nabi Muhammad memilih susu, yang kau memilih kamar tadi ya. Namun kamar ini nanti di surga pun ada meminum kamar. Jadi bedakan kamar di surga katanya dengan di bumi. Karena di bumi itu adalah minuman keras, di surga itu diminum ya. Oke. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Ingat, ternyata Nabi Muhammad dengan Jibril naik ke langit pertama. Di langit pertama ada pintu, ya kan? Dibukalah pintu, ya kan? Ya. Meminta dibukakan pintu, artinya ada penjaga pintu. Artinya langit pertama itu seperti kita misalnya di rumah, ada pintu, ada di ruangan luar, ada ruangan dalam. Artinya sekeliling pintu itu adalah tembok yang tidak bisa dilihat. Hanya saja kita tidak tahu tembok itu terbuat dari apa. Andai kata bisa dilihat, ngapain? Ada lewat pintu, lewat samping pintu kan bisa. Andai kata terbuka gitu ya. Ternyata surga itu ada pintunya, itu fakta pertama. Dan ada penjaganya. Siapa penjaganya kita nggak tahu. Karena di sini tidak dijelaskan apakah malaikat ataukah siapa, kan demikian ya. Maka dikatakan kepada buka Quran kepadanya, siapa engkau? Nah, penjaga pintu itu bertanya kepada Jibril, siapa engkau? Dari fakta ini terungkaplah bahwa penjaga pintu tidak mengenal Jibril, ya kan? Sementara Jibril itu sudah sering naik turun surga, membawa wahyu kan harus naik turun surga kan? Tuhan berfirman kepada Jibril sebelum bawa kepada Nabi Muhammad. Atau kalian mengatakan Jibril hanya di dunia saja? Kan tidak, ya kan? Jibril sudah mengatakan bahwa dia diutus Allah untuk menyampaikan firman ini ya. Ngerti, paham ya? Nah di situ dikatakan siapa engkau? Artinya orang penjaga ini nggak tahu kita siapa ya. Tidak pernah melihat Jibril, itu faktanya. Dia menjawab, buka kurung petik di atasnya Jibril. Dia menjawab Jibril. Nah gitu ya. Ini dialog. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Penjaga pintu ini tidak mengenal Nabi Muhammad. Maka dia bertanya, siapa yang bersamamu? Kata penjaga ini sama malaikat Jibril, ya kan? Dia menjawab, Muhammad, ya kan? Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Nah, penjaga pintu lagi-lagi tidak tahu bahwa Nabi Muhammad telah diutus. Ya, ketika Jibril membawa ke langit ketujuh, itu Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Artinya surga itu tidaklah tempat sesuatu yang maha mengetahui, karena dia adalah penjaga pintu. Penjaga pintu di situ tidak tahu apa-apa, maka bertanya lagi, kan gitu. Oke? Kalau yang maha mengetahui tentu gak bertanya lagi dong, ya kan? Dia menjawab, dia telah diutus. Jibril tadi melawak menjawab, dia telah diutus ya. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Nah ini Nabi Muhammad di dalam perjalanan ke langit satu bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada seorang diri, tidak dijelaskan seorang diri atau kau banyak teman di dalam surga tingkat pertama. Tetapi intinya Nabi Muhammad bertemu dengan Adam. Apakah Adam di situ sendiri? Kita tidak tahu, karena di situ tidak dijelaskan. Tapi faktanya Adam saja disebut akhir sendiri dengan penjaga pintu. Loh kok bisa dengan penjaga pintu lah? Pintu tadi kan dibuka dari dalam.
Adam ada di dalam, berarti minimal ada penjaga pintu dan ada penjaga pintu berapa kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada dua, ada penjaga pintu dan ada Adam. Kan demikian. Atau kalau mengatakan bahwa penjaga pintu Adam, baik, itulah sehingganya dia bertanya, siapa engkau sama Jibril? Karena Adam kan tidak melihat Jibril, mengenal Jibril, tidak mengenal Nabi Muhammad Adam. Atau begitu? Kan tidak, biar nanti ustaz-ustaz yang menjelaskan kepada kita, kepada orang-orang yang mendengar apa ini apa. Sebenarnya saya bukan membahas, nanti jadi pertanyaan saya ini ya. Saya hanya menjelaskan pertanyaan saya apa buktinya katanya kan. Nah, kita buat itu sesuatu yang tidak hanya Tuhan yang mengetahui siapa itu dan Nabi Muhammad serta malaikat Jibril. Ya kan? Malaikat Jibril Tuhan kan Nabi Muhammad kan tentu tahu. Nah, dan Adam kan tahu ya. Oke. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ternyata di dalam surga ada bisa berdoa ya. Kalau surga Kristen ya memang kita memuji dan memuliakan Tuhan ya. Namun kalau berdoa itu menurut orang Kristen adalah berbicara dengan Tuhan dari bumi ke surga. Paham ya? Bagi mereka berdoa dalam surga ya biarin aja, kita juga ada. Kan banyak orang memuji memuliakan Tuhan itu kan, sujud menyembah katanya kan. Kemudian kami naik lagi ke langit kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Ternyata setelah dari langit ke-1 tadi ada lagi jalan menuju langit kedua. Jadi jalan untuk menuju langit ke berikutnya itu melalui pintu langit bertingkatnya dari pertama ke kedua ke ketiga gitu ya. Nah, kita sudah melihat ya bahwa di situ digambarkan untuk naik ke surga tingkat 2 harus melalui surga tingkat pertama. Saya membuat video ini sekarang di ruko, kan? Untuk naik ke lantai 3, saya harus melalui lantai pertama, baru naik ke lantai kedua dan ketiga. Gitu kira-kira ya. Hanya saja di tiap lantai ada pintu. Kalau itu di tiap langit ada pintu. Paham ya? Jangan kalian apa ya salah ya. Di Kristen juga ada 3 tingkatan langit. Tingkatan surga ya. Hanya saja di sana bukan dibilang karena 3 tingkatan bertingkat, tidak. Tetapi wilayah surga yang satu adalah wilayah tahta atau kerajaan Allah itu ya. Contoh Inggris, kerajaan Buckingham itulah ya. Baru yang kedua adalah taman kerajaan Allah. Ada 2, ya kan, taman kerajaan Allah, yaitu Firdaus dan Eden. Paham ya? Jadi bukan bertingkat, tapi ada 3 wilayah. Mengenai surga orang Kristen, kapan ada waktu saya akan ulas. Jadi sudah 2 tentang saya. Pertama mengenai pernikahan dan perceraian, yang kedua mengenai surga ya. Dan lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Jadi bertanya lagi penjaga pintu kepada Jibril. Artinya penjaga pintu tidak mengenal Jibril. Ya kan? Itu fakta loh. Kalau dia kenal akan bertanya, hai Jibril, mungkin gitu ya. Ternyata dia tanya, siapa engkau? Dia menjawab Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Lagi-lagi dia bertanya, siapa yang bersamamu? Artinya dia tidak mengenal sama kepada Nabi Muhammad. Sehingga timbullah pertanyaan ini dia menjawab Muhammad. Paham ya? Dikatakan, apakah dia telah diutus? Hal yang sama ditanyakan lagi. Artinya penjaga pintu tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah diutus. Ya kan? Kejadian Isra Mi'raj ini setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ada beberapa pertentangan katanya, ada setelah 5 tahun, ada setelah begini begono melihat Khadijah, kehidupan Khadijah kan ada di situ. Akhirnya dibuat kesimpulan tidak ada yang tahu pasti. Kalau kalian searching itu ya. Oke. Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi bagi kami pintu langit kedua. Dibuka pintu langit kedua ya. Dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihi ma. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Maaf ya, saya kurang fasih mengucapkan bahasa Arabnya ya. Wajar karena saya tidak sering membaca ya. Oke. Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria
siapakah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria? Kan demikian. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa semua nabi itu sudah mati ya sebelum Nabi Muhammad ya. Tidak ada yang abadi. Minggu lalu kan pernah saya ulas itu ya. Nanti di searching aja di video saya mengenai apa namanya itu, Nabi Muhammad naik burak ke surga versus Yesus naik lift. Itu kan gara-gara ucapan kain nama, makanya saya bahas ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Adam tidak pernah dijanjikan Allah akan dibangkitkan. Kalau nggak percaya silakan cari kalian ayatnya di mana Adam dijanjikan akan dibangkitkan. Tetapi seluruh manusia pada hari akhir akan dibangkitkan, iya. Nah, jadi Adam di langit ke-1 itu dalam wujud apa? Apakah roh, apakah daging, ataukah yang lain? Kita nggak usah memakai istilah kain nama, dia penghina agama itu, penghina agama samawi, karena dia bilang zombie. Masa di situ ada menjadi zombie? Tak mungkin, itu penistaan itu ya, si kain nama ini. Nggak usah ikut-ikutan kalian itu ya. Kita bicara akademisi aja, ya. Di langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya. Yang pertama lahir adalah Yahya, baru diikuti Nabi Isa. Kan demikian ya. Dan di dalam Maryam 15 dikatakan Nabi Yahya akan dibangkitkan. Dijelaskan di situ kapan akan dibangkitkan, dijanjikan dibangkitkan. Dan Nabi Isa di Maryam 33 dijanjikan juga dibangkitkan. Jadi di dalam Al-Quran hanya 2 nabi yang dijanjikan akan dibangkitkan. Dibilangkan pada saat aku lahir, mati dan dibangkitkan. Itu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Dan sekarang apakah hari kebangkitan sudah datang? Al-Quran mengatakan hari kebangkitan itu adalah hari akhir. Sementara Nabi Isa dan apa namanya itu Yahya sudah bangkit. Artinya apa? Nabi Isa dan Yahya sudah jauh-jauh hari dibangkitkan Tuhan. Karena ada itu di surah Maryam An-Nisa 157-158 itu yang dimana dibilang Isa tidak disalibkan tetapi sudah diangkat kepada Allah. Paham ya? Nah, sudah pernah saya ulas mengenai itu, lahir, mati, dibangkitkan, baru diangkat kepada Allah. Itu urutannya. Oke? Nah, ini tidak ada keterangan di sini dalam wujud apa Isa dan Yahya dibangkitkan di dalam langit tingkat kedua tersebut. Dan sekali lagi di sana ada artinya ada 3, yakni Isa, Yahya dan penjaga pintu. Penjaga pintu berapa jumlahnya kita nggak tahu. Yang pasti nama ada 2, yang satu adalah profesi penjaga pintu ya. Nah, apakah di sana seperti di langit ke-1? Ya jelas, karena itu berupa ruangan dibuat di situ kan ada pintunya. Kalau ada pintunya berapa luas ruangan itu ya? Nabi Isa sendiri berdua di situ dengan Yahya, masih asik bertiga ya, sama para penjaga pintu lah, penjaga pintu ada berapa itu ya? Bisa masih ngobrol, ada kalau ngobrol gitu ya. Kehidupannya nanti sampai hari akhir berapa ribu tahun. Sekarang sudah 2020. Nabi Isa diyakini wafat sekitar umur 30 sekian ya. Sekian ribu tahun lah mereka hanya di situ, apalagi Adam sendiri. Ya kan, saya nggak tahu apakah bidadarinya sudah ada di situ, karena janji surga adalah bidadari, ya, sehingga Adam dan yang lainnya betah di situ menunggu hari akhir ya. Kita kurang paham, oke? Karena di zaman perjanjian, di zaman Adam sampai zaman Nabi Isa tidak pernah Allah bicara tentang bidadari. Setelah kedatangan Nabi Muhammad barulah dibicarakan mengenai bidadari sebagai upah manusia di surga. Itu nanti butuh kajian tersendiri ya. Kapan bidadari itu diciptakan? Kan demikian. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi.